Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru dan juga segenap jemaat yang mengikuti ibadah kami saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kehidupan bagi kita sampai saat ini. Meskipun ibadah kita saat ini lewat media online, tetapi percayalah Tuhan ada bersama kita dimanapun kita berada. Kita mau siapkan hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menghadap hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, mungkin saat ini kita hidup penuh dengan pergumulan. Persoalan silih berganti, persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan yang lain. Tetapi ingatlah dan jangan putus asa. Anugerah Tuhan sungguh besar di dalam hidup kita. Kasih Tuhan berlimpah atas hidup kita. Dan bahkan makin bertambah-tambah dalam hidup kita. Saat ini, mari kita menyatakan syukur kita lewat pujian kita. Kita pujikan pujian besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di tanah ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
makin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Panggilan berbakti diambil dari Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu saat hari ini. Kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bersyukur ya Tuhan buat kesehatan, bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin memuji dan membesarkan nama Engkau. Mari Tuhan, Engkau layakkan kami. Biarlah Tuhan, sebentar ibadah kami yang akan kami mulaikan, Tuhan hadir, Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan urapi. Berkatilah Tuhan peralatan yang dipakai, supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, karunia besar sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Kita yang seharusnya dibinasakan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kita semua sudah ditebus lewat darahnya. Lewat darah Yesus, Dia yang sudah terpaku disalib untuk kita. Sehingga saat ini kita layak untuk datang menghadap hadirat-Nya. Pujian kurnia yang indah, penuh berkat. Kita akan pujikan pujian ini. Kurnia yang indah penuh berkat. Nyanyian pujian 118. Tersangka ku
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Saya akan membantu membacakannya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikian ayat yang kita sudah baca pada pagi hari ini, dan sebentar akan dikupas oleh Bapak Pendeta Adi Cahyono. Mari kita akan sambut, kita akan pujikan pujian untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian karena salib-Mu. Kami mau bersama-sama Tuhan. Kami mau menyatakan hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau ya Yesus yang ada dalam hidup kami. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber
menyerahkan Tuhan saat kami merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya, boleh menolong, memampukan kami, untuk kami boleh semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami sungguh rindu ini menjadi sebuah kesempatan untuk kami boleh semakin bertumbuh dalam kebersamaan keluarga kami, untuk keluarga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan Tuhan saat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan sekalian, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru. Sekalipun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun saya rindu untuk kita terus bertumbuh dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kita sekalian kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, memasuki di bulan Agustus ini, kita akan belajar tema kita, yaitu bebas dari belenggu dosa. Mengapa tema ini diambil di dalam bulan Agustus ini? Kita akan memperingati dua peristiwa besar, dua peristiwa penting. Yang pertama, pasti setiap kita menjadi bagian dari bangsa ini. Di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini, kita akan memasuki 76 tahun ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting dari peristiwa yang akan kita alami di tahun ini, di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2021 ini, bahwa kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun emas Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Di bulan Agustus, tanggal 12 Agustus 2021 ini, Gabungan Gereja Baptis Indonesia memasuki usia 50 tahun pelayanan di Indonesia. Oleh karena itu, dari dua peristiwa penting ini, kita juga akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan tentang kemerdekaan, yaitu tentang bagaimana kehidupan kita untuk kita sekalian bebas dari belenggu dosa. Oleh karena di ulang tahun emas ini, Gabungan Gereja Baptis Indonesia juga akan mengambil tema tentang Allah yang memimpin kita dalam kemenangan. Oleh karena itu, di bulan Agustus ini kita akan belajar tema kita tentang bebas dari belenggu dosa. Dan di minggu yang pertama ini kita akan belajar tentang dosa dan akibatnya. Namun demikian, sebelum kita masuk tentang dosa dan akibatnya, kita harus memahami dulu apa itu dosa, supaya dalam kehidupan kita memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu dosa, supaya kita tidak salah dalam mengartikan dosa. Mengapa? Karena tidak sedikit orang yang kemudian menjadikan kata dosa untuk menakuti anak-anaknya. Banyak orang tua yang begitu mudah mengatakan tidak boleh ini, itu dosa, jangan begini, itu dosa, dan lain sebagainya. Sehingga penting untuk kita memahami dulu apa itu dosa, sehingga dalam kehidupan kita tidak begitu mudah kemudian kita menentukan atau menghakimi setiap hal itu adalah dosa. Terutama hal-hal yang berkenaan dengan cara pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Membangun karakter anak-anak kita, memang sedari dini kita harus mengajarkan tentang apa itu dosa, tentang hal-hal yang menjadikan seseorang itu berdosa, supaya anak-anak kita juga memiliki pemahaman yang benar tentang dosa. Tidak kemudian orang tua karena berharap anaknya menjadi anak yang menurut, sehingga segala sesuatunya yang berlawanan dengan keinginannya kemudian dikatakan dosa. Tidak demikian.
Karena itu penting. Sebelum kita masuk tentang dosa dan akibatnya, kita harus memahami dulu apa itu dosa. Kalau kita melihat dari awal dan sepanjang perkembangannya, dosa adalah setiap penentangan yang ditujukan kepada Allah. Dan patokan inilah yang dapat menerangkan keanekaragaman bentuk dan tindakan yang mengakibatkan dosa. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Oleh karena itu di depan saya katakan, mengapa kita harus memahami dengan benar apa itu dosa. Jadi tidak kemudian dalam kehidupan kita, ketika kita kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita untuk kita menolong anak-anak kita atau siapapun dalam kehidupan kita, untuk mereka memiliki karakter yang benar, karakter yang baik dalam kehidupan mereka, kita juga harus memiliki dasar yang benar tentang apa itu dosa. Dan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi hal ini memberitahukan kepada kita bahwa dosa adalah tentang pelanggaran terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Pelanggaran terhadap hukum Allah ini adalah dosa. Sehingga kita juga harus tahu batasan-batasannya. Apa itu dosa, apa yang disebut dosa, dan apa yang tidak dapat dikategorikan sebagai dosa. Nah, saya rindu untuk kita memiliki pemahaman yang benar, supaya dalam kehidupan kita juga akan mengajarkan hal yang benar. Dan ini yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Baik, sekarang kita masuk di dalam dosa dan akibatnya. Hal ini penting untuk kita pahami bersama, supaya dalam kehidupan kita, sekalian kita mengerti, sekalian kita memahami dengan benar apa itu dosa, dan kita juga akan menjadi tahu tentang dosa dan akibatnya yang luar biasa bagi kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jemaat Tuhan sekalian, apa yang kita baca dalam bagian firman Tuhan
Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, ada penegasan yang sangat jelas yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan dan apa yang menjadi firman Allah kepada manusia. Mereka yang telah jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi, ada akibat yang ditimbulkan. Dan kalau kita melihat di sini bahwa akibat dari dosa bukan hanya akibat yang berdampak kepada si pelaku dosa, tetapi kenyataannya dosa itu juga berdampak terhadap yang lainnya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dari Kejadian pasal yang ketiga, firman Tuhan kepada perempuan itu atau kepada Hawa, dalam ayat yang ke-16 dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kemudian juga ditekankan di sini, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dalam bagian ini, Alkitab mencatat Allah sendiri yang pada akhirnya berfirman kepada perempuan itu. Allah menegaskan tentang konsekuensi atau tentang akibat yang luar biasa dari pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan ini, karena dia terbujuk oleh rayuan ular itu untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Dan firman Allah jelas, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dampak yang sungguh luar biasa. Dampak itu bukan hanya terjadi ketika perempuan itu mengandung, perempuan itu melahirkan, tetapi dampak itu terjadi sampai kehidupan perempuan-perempuan sekarang ini. Dan Allah mengatakan susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dari bagian ini kita bisa melihat betapa luar biasanya akibat dosa terhadap kehidupan orang yang melakukan dosa. Bahkan Allah sendiri yang berfirman kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Alkitab mencatat, firman Tuhan memberitahukan, susah payahnya bukan 1, 2, 3, tetapi firman Allah, Alkitab mencatat, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sangat banyak. Artinya hal ini menunjukkan tentang kompleksitas kesusah payahan ketika perempuan ini mengandung. Kemudian juga dikatakan, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Sekalipun mungkin pada masa sekarang ini pengetahuan teknologi semakin berkembang, mungkin proses persalinan sekarang bisa melalui proses sesar. Apakah sesar tidak sakit? Tetap sakit. Bahkan juga ada risiko-risiko jangka panjang dari proses sesar itu. Sehingga bahwa kita tidak dapat menghindarkan apa yang menjadi resiko, apa yang menjadi dampak dari dosa, apa yang menjadi konsekuensi dari dosa.
Bahkan juga dikatakan, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dalam teks ini kita bisa melihat ungkapan dan ia akan berkuasa atasmu ketika Allah pada waktu itu, pada mulanya, menjadikan perempuan ini sebagai penolong yang sepadan. Tetapi akibat dosa di sini pada akhirnya derajat perempuan ini dia di bawah kuasa laki-laki. Sehingga kita juga melihat pada akhirnya kenapa perempuan kemudian direndahkan. Bahkan dalam budaya-budaya tertentu perempuan tidak masuk dalam terah keluarga. Bahkan dalam budaya-budaya tertentu di Indonesia, perempuan hanya dianggap konco wingking gitu ya. Perempuan hanya harus di belakang, dia tidak bisa menonjol, sekalipun kemudian ada gerakan emansipasi oleh R.A. Kartini. Ada hal-hal yang terjadi yang dampak dari dosa itu bukan hanya bagi pelaku dosa, tetapi dosa itu kemudian juga berdampak terhadap yang lain, berdampak terhadap orang lain, berdampak terhadap keturunan yang kemudian ada. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 kita juga bisa melihat di sini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana ketika perempuan itu dinyatakan oleh Allah konsekuensi yang ditanggung secara langsung oleh perempuan itu bagi si pelaku dosa. Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan susah payah ketika mengandung sangat banyak. Kemudian Allah menyatakan mereka atau perempuan itu akan mengalami rasa sakit ketika melahirkan. Ada dampak yang dirasakan secara langsung terhadap pelaku dosanya. Tetapi dalam sisi yang lain, di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, ada hal yang ingin dikatakan oleh Allah, dampak secara langsung terhadap manusia ini atau kepada Adam pada waktu itu. Sekalipun dikatakan lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena dia mendengarkan perkataan istrinya, sehingga Allah mengatakan di sini bahwa terkutuklah tanah karena engkau. Ada konsekuensi di mana dampaknya terhadap yang lain. Dikatakan di sini bahwa jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kemudian dalam ayat yang ke-19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada sebuah kondisi, ada sebuah situasi yang berbanding terbalik. Ketika mereka masih hidup dalam ketaatan kepada Allah,
Ketika mereka belum terjatuh ke dalam dosa, manusia menikmati segala hal yang telah disediakan oleh Allah. Tanpa bersusah payah, tanpa berjerih lelah, tanpa berpeluh, mereka telah disediakan oleh Allah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi karena konsekuensi dosa yang mereka lakukan, ada sebuah akibat yang luar biasa. Bukan hanya mereka yang kemudian harus berjerih lelah, bukan hanya mereka yang kemudian berpeluh, tetapi Allah mengatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Oleh karena mereka jatuh ke dalam dosa, konsekuensi dosa bukan hanya mereka yang kemudian menanggung akibatnya, tetapi tanah di mana ketika mereka hidup kemudian dikutuk oleh Allah. Dan mereka harus bersusah payah, mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan makanannya. Bahkan makanan-makanan yang sulit bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di sini kita bisa melihat tentang akibat dosa begitu luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Alkitab dengan begitu jelas menuliskan dan memberitahukan kepada kita tentang dosa dan akibat yang ditimbulkan dari dosa. Dosa itu tidak hanya berdampak kepada si pelaku dosa saja, tetapi juga dosa berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan dosa itu berdampak terhadap keturunan. Jika Alkitab telah menuliskan akibat dosa yang sedemikian luar biasanya, yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, apakah kita juga akan masih membiarkan dosa menguasai dalam kehidupan kita? Dan kita juga akan masih terus hidup di dalam dosa. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sampai hari ini menjadi bagian dari konsekuensi dosa yang kenyataannya tidak terputus dari ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Menjadi sangat penting untuk kita merenung kembali. Akibat dosa begitu luar biasa. Bahwa dosa bukan hanya berdampak kepada mereka yang melakukan dosa, tetapi dosa itu berdampak luas terhadap orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita, bagi kehidupan kita. Ketika Alkitab telah memberitahukan kepada kita, kepada saudara dan saya, apakah kita masih akan bermain-main dengan dosa dalam kehidupan kita sekalian? Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ketika Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Namun demikian bukan berarti untuk kami kemudian berhenti dan tidak melakukan apapun untuk kami terus hidup dalam kebenaran firman. Dosa selalu menghantui kehidupan kami, bahkan dosa selalu berusaha untuk menjerat kehidupan kami. Karena itu Tuhan ajar kami untuk kami boleh terus membangun ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam kehidupan kami, untuk kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap jemaat Tuhan sekalian
Kami terus menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang boleh terus memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau yang boleh terus memimpin, Engkau yang boleh terus menolong, Engkau yang boleh terus berkarya bagi segenap jemaat Tuhan sekalian. Kiranya setiap jemaat Tuhan boleh terus ditumbuhkan dalam iman, dalam percaya, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Terlebih dalam masa-masa pandemi ini, masa yang mempersulit begitu banyak hal, biarlah kami boleh tetap dalam ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan yang boleh menolong setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan. Setiap usaha yang dilakukan, Tuhan memberkati. Anak-anak yang sekolah, Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Jemaat Tuhan yang sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan yang boleh terus memberkati dengan pemulihan-pemulihan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang boleh memimpin, memberkati mereka sekalian. Setiap keluarga yang merindukan hadirnya buah hati Tuhan yang menganugerahkan. Tuhan yang boleh memberkati mereka. Tuhan yang menganugerahkan buah kandungan bagi jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang mengandung, Tuhan yang memberkati mereka. Pertumbuhan janin dalam kandungannya, Tuhan yang boleh memberkati. Dan proses persalinan Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan juga setiap kerinduan kami untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah, melayani bersama, bertumbuh bersama. Kami terus menyerahkan Tuhan, kami rindu untuk kami boleh terus bersehati, untuk kami boleh terus mendoakan kiranya pandemi boleh segera berlalu dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan sebagai tenaga kesehatan. Tuhan yang boleh terus memimpin, Tuhan yang boleh terus memberkati mereka sekalian, melimpahkan kesehatan, menjagai mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan yang dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Ketika Alkitab telah memberitahukan kepada kita tentang konsekuensi dosa, akibat dosa, jangan biarkan kehidupan kita kembali hidup di dalam dosa atau hidup dikuasai oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa taati protokol dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan memberkati.